kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Untuk itu, kita angkat satu. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mengerti serta memahami dan dapat kami praktekkan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji kekal nama-Mu Bapa di sorga. Amin. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat, yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Semua manusia diperhadapkan
dengan pilihan itu di dalam kehidupannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap kita menghadapinya? Lalu, apa yang hendak kita lakukan? Teman-teman pemuda, dalam mengambil suatu keputusan atas pilihan itu, dibutuhkan berbagai pertimbangan yang matang. Tentu tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Agar kita tidak salah memilih dan menyesal di kemudian hari. Bahkan manusia itu pun harus siap dengan berbagai risiko yang ada. Nah, pemuda-pemuda yang diberkati oleh Tuhan, dalam perikop kita pada saat ini tentang panggilan Tuhan terhadap Elisa. Elisa merupakan anak dari seorang petani yang berasal dari Abel Mehola. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Elia menjadi seorang nabi. Sebab Tuhan telah melihat iman dan kerja keras Elisa. Ketika Elia berada di Gunung Horeb, Allah menyuruhnya untuk pergi mengurapi Elisa, atau mempersiapkan Elisa menjadi seorang nabi, penggantinya kelak. Sehingga di ayatnya yang ke-19, Elia mengenakan jubah kenabiannya kepada Elisa, yang sebagai simbol bahwa kewenangan Elia terhadap Elisa. Di ayatnya yang ke-20, Elisa meminta izin untuk bertemu kedua orang tuanya. Hal ini sangatlah manusiawi. Ketika kita akan berpisah, tentu sebagai anak yang baik kita akan kembali dan pamit kepada kedua orang tua kita. Memberitahu agar orang tua kita tidak khawatir ketika kita pergi. Bisa kita bayangkan ketika kita keluar rumah dan pergi tidak pamit dan tidak pulang-pulang, tentu membuat kedua orang tua kita khawatir ataupun gelisah. Di ayat yang ke-21, Elisa memutuskan untuk membakar bajak yang selama ini ia gunakan bekerja. Elisa memilih untuk meninggalkan pekerjaan lamanya, sebab ia akan menjalani pekerjaan yang baru, walaupun dia belum tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Tentu bukan hanya sukacita, tetapi juga duka cita yang akan dia hadapi, ataupun yang akan dia alami. Serta tugas dan tanggung jawabnya semakin berat. Pemuda-pemuda yang diberkati oleh Tuhan, ketika Elia datang mengajak Elisa, bisa saja Elisa mengambil keputusan untuk menolak. Namun apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa menerima dan rela meninggalkan segala yang dia punya, baik itu keluarga, baik itu pekerjaannya, baik itu pekerja-pekerjanya atau orang-orang yang bekerja kepadanya, untuk mengikuti Elia melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya pekerjaan seorang pendeta, atau majelis, atau orang tua, tetapi kita sebagai orang muda dapat melayani Tuhan. Dengan apa dan bagaimana caranya? Ketika kita sudah berkomitmen dan memutuskan untuk melayani Tuhan, tentunya kita harus melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, di zaman yang sekarang, melayani Tuhan tidaklah harus seperti yang dilakukan oleh Elisa. Pergi meninggalkan keluarga, pergi meninggalkan pekerjaannya, pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Tetapi kita dapat melayani Tuhan dengan perbuatan baik kita. Kita saling menolong dan ikut serta dalam persekutuan ibadah. Nah, dengan situasi ataupun kondisi saat ini, kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Lalu bagaimana cara kita melayani Tuhan?
dengan cara saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga kesehatan, menaati peraturan pemerintah yang merupakan wakil Tuhan di bumi ini, dan juga mengikuti protokol kesehatan. Kita juga dapat mengikuti persekutuan ibadah di rumah bersama keluarga, dan dapat mengambil bagian dalam kebaktian tersebut. Untuk itu, janganlah jemu-jemu melayani sesama sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tadi Tuhan boleh dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.